Oke, balik lagi dari Glapa Glory. Di sini gue mau ngebahas tentang hasil dari WWE NXT Deadline yang dilaksanakan pada Sabtu 6 Desember 2025. Yang dimana di sini gue mau ngebahas yang pertama dulu dari awal, yaitu Obafemi yang kembali menjadi WWE NXT Champion. Yang dimana di sini menurut gue ini salah satu match terbaik mereka ya yang sudah mereka lakukan sebelumnya di Halloween Havoc. Dan menurut gue di sini Obafemi meraih kemenangan. Menurut gue itu tidak kaget juga ya, karena gue di awal-awal itu ya gue 50-50 ya, antara megang si Ricky Sainz apa megang si Obafemi. Dan gue tidak masalah mau itu Sainz yang retain atau Obafemi yang menang lagi. Tapi menurut gue setelah gue melihat Obafemi menjadi NXT Champion untuk kedua kalinya, menurut gue dia deserve banget untuk mendapatkan second reign-nya di karirnya sebelum dia pindah ke main roster. Dan menurut gue matchnya itu cukup bagus ya. Dan menurut gue tuh rating dari gue sendiri adalah 4/5. Langsung menuju ke backstage ya, dimana di sini ada Sol Ruka yang sedang video call ya dengan Zarya, yang dimana ia meminta maaf kepada Zarya atas aksinya ia di NXT minggu lalu, yang dimana sempet cekcok ya mereka ya Sol Ruka. Tapi kan itu ditarik ya Sol Rukanya sama si Lola Vice, malam kena si Kendall Gray. Di situ ya mereka ya seems like they're fine. Tapi menurut gua kedepannya pasti mereka akan apart. Nah, itu kita lanjut ya di sini untuk match ketiganya, yaitu Women's Iron Survivor Challenge match. Yang dimana di sini menurut gua salah satu match yang jujur gua nggak predik kalau misalnya Kendall Gray ini bakal menang. Tapi di satu sisi gue cukup seneng ya melihat rookie itu di push. Dan menurut gue Kendall Gray juga deserve sih untuk juara sebenarnya, walaupun memang dalam pemikiran gue tuh yang menang tuh antara Sol Ruka atau Jordan Grace yang menang area Survivor. Tapi WWE memberikan nih, gue kasih nih Kendall Gray itu, lu nggak pernah kepikiran kan kalau Kendall Gray yang menang. Dan menurut gue juga tidak masalah sih ya, apalagi kan dia juga sebagai Evolve Women's title cukup bagus title reign-nya gitu kan. Dan menurut gua di sini Kendall Gray itu deserve banget untuk challenge WWE NXT Women's title yang sekarang dipegang oleh GC Jane. Dan gue berharap ya mereka bisa memberikan match yang bagus di New Year's Evil nanti. Tapi menurut gua ya Kendall Gray tidak akan mendapatkan NXT Women's title secepat itu sih. Kayak butuh waktu lah ya, apalagi kan juga masih megang Evolve Women's title juga. Ke yang keempat, yaitu dimana ada interaksi ya di backstage antara Black Monroe dan Eva, yang dimana di sini Black Monroe itu ingin banget title NXT Women's North American Championship tuh dipertahankan minggu depan di acara NXT, yang dimana ia ingin mengadakan kayak open challenge gitu ya, mirip-mirip kayak Ilya Dragunov ya di SmackDown, setiap minggu dia open challenge gitu. Nah tapi menurut gue di sini serunya di sini ya, kira-kira siapa sih yang bakal menantang si Black Monroe ini gitu. Kayak menurut gue sih ya antara si siapa ya, mungkin dari TNA, mungkin dari Triple A, mungkin dari main roster ya, dari Raw, dari SmackDown, kita tidak tahu. Ya menurut gua semoga sih minggu depan itu si Black Monroe bisa mendapatkan lawan yang sepadan sih, lawan yang seru dan yang tidak kepikiran oleh kita gitu. Di sini kita ada interview ya dari Miles Bourne, yang dimana kan dia itu sangat pede banget, di mana dia berjanji akan menang match Iron Survivor. Tapi tiba-tiba saat interview itu, dimana ya masih ada Kelly Jordan dan Jordan Grace itu yang belum kelar ya berantemnya, yang mereka masih berantem di backstage. Dan menurut gua arahnya ini menurut gua masih agak kurang jelas sih di feud antar
jujur ya agak pointless aja sih menurut gua, kayak endingnya tuh mau kemana gitu. Karena menurut gua WWE ini masih terlalu paksa ya, si Shawn Michael lebih tepatnya terlalu maksain uh, Kelani Jordan tuh sebagai heel ya. Menurut gue ya kayak kurang cocok gitu, kayak kurang dapet personanya ya sebagai heel. Ya gue tidak tahu sih kedepannya mau gimana fitnya mereka. Nah ini kita lanjut lagi, di mana Ethan Page berhasil retain NXT North American Championnya melawan Mr. Iguana. Ya, dimana menurut gue salah satu ini sih lebih ke match filler ya, yang dimana kan WWE Universe itu suka banget sama Mr. Iguana ya kan, ya dari gimmicknya yang unik ya, apalagi dengan dia kan pesonanya sebagai iguana gitu. Terus dia punya boneka iguananya ya, Sheila Yeska itu kan ya entertaining banget gitu kan bisa dibilang. Dan menurut gua ya WWE juga seneng banget kan ngebawain Mr. Iguana gitu, kayak di tiap PPV, PLE, NXT dan beberapa acara NXT suka banget ngebawa Mr. Iguana gitu. Ya walaupun sudah ketebak sih ya Ethan Page yang bakal juara, tapi menurut gua ya kedepannya sih menurut gua ya semoga Ethan Page ini bisa mendapatkan lawan yang sepadan gitu. Maksudnya ya menurut gua jujur title reign-nya Ethan Page ini lama kelamaan agak bosenin gitu ya, kayak ya nggak ada lawan yang bisa menjetarakan, kayak ya bisa ngebawa match yang bisa bagus gitu loh. Masih kurang gitu menurut gua. Padahal dari sisi Ethan Page sendiri menurut gua yang lebih deserve untuk menjatuhkan ringnya itu menurut gue ya si Joe Hendry sih. Joe Hendry menurut gue cocok banget untuk mengalahkan Ethan Page ya. Tapi kan mungkin lagi di pending dulu, kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Lalu kita lanjut ke di sini ya, dimana di backstage ini Kendall Gray itu kan menang, terus ikan diwawancara ya. Ya dimana dia itu bangga banget sebagai rookie yang memenangkan Iron Survivor ya. Lalu ada Sol Ruka muncul, kayak dia tuh ya, dia bilang gitu kan, lu tuh juara karena gue lagi cedera aja gitu ya. Tapi itu kan langsung dipatahkan ya oleh si Wes Sinclair, kayak lu tuh alasan gitu ya. Tapi menurut gue di sini mau membangun potensi ya, kayak menjadi ada dua jalur yang nggak tahu akan dipilih oleh WWE kayak gimana, antara Sol Ruka ini akan menjadi heel dan tetap bersama dengan Zarya ya, mereka menjadi Zaruka yang heel, atau ya Sol Ruka itu akan tetap menjadi face tapi Zarya menjadi heel, mereka feud gitu. Kita nggak tahu arahnya mau kemana ya gitu kan, karena ini masih tanda tanya besar arahnya ini mau kemana antara Sol Ruka dan Zarya ini. Nah, lalu ini langsung ke feud antara pertandingan Easy Day melawan Tatum Paxley, yang dimana ya menurut gue matchnya agak bosenin sih ya. Bisa kalau gue mau jujur agak bosen karena ya tidak sewah itu. Tapi yang ya kayak Easy Day dan The Cooling ya, Sean Spear dan Nico Pence always playing their minds to Tatum Paxley ya kan, kayak ngasih bumbu ya kalau mereka tuh masih sayang sama Tatum Paxley gitu. Ini mah Tatum Paxley itu kan ya dengan kondisi dia yang desperate, kehilangan NXT title, kehilangan keluarga ya kan, keluarga gitu, mesti melawan Easy Dame gitu yang lagi peak karirnya di situ ya. Ketebak sih ya menurut gue ya, Easy Dame memang yang menang lewat ya main games terakhir dari Sean Spear ya yang ngasih boneka Barbie gitu. Ya, kita lanjut di sini ada Javon Evans dan Ricky Sainz yang lagi ada di locker room, yang dimana di situ ya mereka berbincang, yang dimana ya Ricky Sainz ya cukup desperate juga atas kekalahannya juga melawan Obafemi. Lalu dia
Ya karena dia profesional, ya dia juga ingin mendukung Javon Evans agar dia bisa menang match Area Survivor Challenge, dan dia berharap juga bisa mengalahkan Obafemi untuk menjadi NXT Champion. Nah, lalu di sini langsung ke match Area Survivor ya. Yang dimana di sini kompetitor seperti Leon Slater, Joe Hendry, John Lennox dan Miles Brown serta Javon Evans itu memberikan match yang baik ya menurut gue, kayak bener-bener ketat banget matchnya dari awal sampai akhir ya. Bayangin aja kayak sampai menit 24 aja mereka tuh semua skornya masih 1-1 masing-masing, yang bener-bener ketat banget ya. Langsung dimenangkan oleh Javon Evans di menit-menit detik terakhir ya, tiba ya ngepin, baru dia selebrasi itu hanya sebentar aja, tiba-tiba langsung ada Obafemi muncul ya untuk face to face dengan Javon Evans ya, dan tiba-tiba muncul di mana arena itu lampunya mati, dan langsung ya muncul ada cuplikan gitu video, dan langsung muncul The Don, Tony D'Angelo kembali ke NXT dengan persona yang baru, dengan gimmick yang baru, dengan looks yang baru, dan ia langsung menyerang Javon Evans. Di sini menurut gua jujur salah satu return di NXT di eranya Shawn Michaels yang baik ya, yang bagus menurut gua. Kayak di mana kan kita terakhir melihat Tony D'Angelo itu kan Juli tanggal 29 kan. Yang dimana ya setelah kekalahannya ia melawan Stax, setelah ya family-nya itu hancur perlahan-lahan, ya ia langsung kayak menghilang gitu saja, dan tiba-tiba ia muncul dengan looks yang jujur looksnya ini serem ya, serem, dan ia langsung menyerang Javon Evans. Dan menurut gua sepertinya nih di New Year's Evil itu akan menjadi triple threat match antara Obafemi, Javon Evans dan Tony D'Angelo. Atau menurut gua nih, kalau mau teori liar gua nih, yang gua jujur gua lebih suka yang opsi kedua, yaitu Obafemi, Javon Evans, Tony D'Angelo dan Ricky Saints. Fatal 4-way match for the NXT title in New Year's Evil. Menurut gue tuh jauh lebih menarik, dan gue sangat menantikan sih match mereka berempat nanti ke depannya gitu. Dan itu sih yang bisa kita bahas dari NXT Deadline hari ini.